Oke, teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai financing cost ya. Nah, financing cost ini adalah apa? Kita akan mengeluarkan financing cost dari apa? Dari perhitungan NPV ya. Nah, jadi kenapa demikian? Financing cost ini adalah interest expense ya. Interest expense ya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah interest expense ini harus dikeluarkan ya. Exclude itu ya, exclude financing cost ya, seperti itu. Harus dikeluarkan dari si perhitungan NPV ya. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya adalah, nah kenapa demikian? Sebelum maksudnya kenapa? Kita harus pahami dulu struktur caranya menghitung cash flow ya. Cara menghitung cash flow kita menggunakan nah ini ya. Nah, seperti ini. Ini saya coba nyontek dulu ke si Tiltman ya. Ini udah dicoret-coret ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau di Tiltman itu seperti ini ya. Jadi saya tutup dulu. Oke, nah ada dua perbandingan ya. Pertama, income statement calculations ini mengacu ke IFRS atau kalau kita adalah PSAK ya, IFRS atau PSAK. IFRS 1 atau PSAK 1 ya. Nah, hasilnya seperti ini kan, revenue dikurang COGS sama dengan gross profit dikurang operating expense sama dengan net operating income, NOI ya. Dikurang interest expense sama dengan EBT, dikurang tax sama dengan net income ya. Nah, ini kan berdasarkan PSAK. Tapi, apakah kita akan menggunakan PSAK ini? Ya, jawabannya adalah kita akan gunakan. Ya, untuk menghitung apa? Untuk menghitung cash flow yang dihasilkan dari proyek tersebut. Gitu. Nah, kok bisa Pak pakai laporan keuangan? Nah, gitu ya. Nah, betul. Jadi nanti kita karena logikanya adalah seperti ini. Logikanya adalah proyek ini kan dilakukan oleh satu perusahaan ya. Proyek ini kan dilakukan oleh satu perusahaan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, berarti dalam eksekusi proyek ini kita akan menggunakan semua aset yang dimiliki oleh perusahaan. Gitu ya. Semua aset yang dimiliki oleh perusahaan. Begitu juga kita akan membiayai proyek ini dari duit yang dipinjam oleh perusahaan dari siapa? Dari bank gitu ya. Atau dari mana lagi dari duit yang diperoleh perusahaan dari menerbitkan saham kepada investor. Nah, seperti itu. Jadi dua hal ya untuk membiayai project financing itu ya. Bisa dengan debt gitu ya, bisa juga dengan si equity ya atau menerbitkan saham gitu ya. Nah, dari sini otomatis kita nanti akan misalkan di tahun ini mengeksekusi proyek A gitu ya, proyek A. Nah, maka kita akan melihat bagaimana pengaruh dari proyek A ini ya. Ya, misalkan ini proyeknya dieksekusi tahun 2020 ya. Nah, 2021 deh ya. Nah, kemudian kita mengetahui laporan keuangan tahun 2020 gitu ya. Nah, kita tinggal membandingkan berapa incremental cash flow yang dihasilkan dari adanya proyek A. Caranya gimana? Ya tadi ke konsepnya ya, konsep yang ini nih, konsep yang ini ya. Bahwa incremental cash flow itu adalah cash flow apa dengan project dikurangi dengan cash flow tanpa project gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau kita kembali ke sini, maka cash flow dengan project itu cash flow di atau net income di tahun 2021. Ya, dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan net income di tahun 2020 yang tanpa project. Ini adalah free cash flow-nya. Gitu ya. Nah, itu caranya kalau kita berbicara kenyataan gitu ya. Biasanya ya nanti perusahaan itu ya tinggal membandingkan aja proyek ini dieksekusi kapan, tahun 2021. Oh ya udah tinggal kita lihat saja dampaknya cash flow sebelum 2021 cash flow 2021 dibandingkan dengan cash flow 2020. Seperti itu ya. Nah, itu sederhananya seperti itu ya. Nah, that's why kita di sini kalau gitu untuk mendapatkan cash flow-nya berapa, kita harus mengkonversi. Ya, mengonversi apa? Dari income statement yang berdasarkan PSAK atau IFRS menjadi operating cash flow calculations atau operating cash flow statement. Nah, gitu. Jadi ini yang akan kita gunakan dalam menghitung NPV, bukan yang IFRS atau PSAK. Ya, bukan yang formatnya IFRS atau PSAK, tapi kita akan konversi dulu ke formatnya analis keuangan. Gitu ya.
Nah, ke formnya Tiltman lah gitu. Caranya gimana? Caranya kita ambil yang sama dulu ya. Yang samanya apa? Yang samanya adalah yang ini nih, sampai sini kan sama ya. Nah, yang sampai sini kan sama. Jadi revenue dikurang COGS sama gross profit dikurang operating expense sama dengan NOI ya, atau earning before income tax, interest and taxes atau EBIT ya. Nah, baru setelah itu kita gunakan unsur-unsur yang karena kita cuma mereformatting atau uh, yang info dari laporan keuangan ini tetap kita pakai gitu ya. Kita ubah ke bentuk analis keuangan gitu loh maksudnya ya. Maka dari situ kita akan lihat ya. Jadi di sini adalah NOI ya, baru kita kurangi dengan tax based on net operating income or EBIT. Nah, jadi kalau tax-nya ini kan di sini dari EBT-nya gitu ya. Kalau untuk yang menghitung project financing, kita yang teksnya ini kita bisa dengan menggunakan nilai dari EBIT. Artinya apa? Kalau kita menggunakan formatnya Tiltman, teks itu dari si EBIT atau dari si profit atau dari si NOI gitu ya. Dari si ini nih. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan PSAK itu bukan dari NOI tapi setelah dikurangi financing cost yaitu interest expense ya. Nah, gitu. Jadi kalau gitu kita simpulkan bahwasannya apa? Bahwasannya bisa jadi ya apa namanya? Teks yang dihasilkan dengan menggunakan perhitungan si manajemen keuangan itu lebih besar ya. Kenapa lebih besar? Karena ya dia kan tidak dikurangi interest expense ya. Lebih besar dibandingkan apa? Dibandingkan dengan si cash flow atau net income yang dihasilkan dari si PSAK ya, formatnya PSAK. Nah, seperti itu ya maksudnya ya. Nah, kenapa? Karena kalau yang di Tiltman itu tidak memasukkan unsur interest expense. Nah, inilah yang saya maksud dengan dikeluarkan efek exclude financing cost ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan exclude financing cost. Artinya apa? Interest expense-nya dikeluarin dulu gitu ya. Nah, sehingga apa? Dalam perhitungan teksnya itu tidak lagi memasukkan interest expense, tapi langsung dari net operating income kali teks. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk kepraktisan biasanya kalau untuk penelitian sih kadang saya nggak pakai apa ya, memakai tetap aja yang teksnya ini ya. Karena ada berbagai macam dampak ya ketika kita tidak menggunakan teks yang ini ya. Nah, jadi saya ingin melihat kalau di penelitian itu ya biasanya saya masukkan yang teks based on PSAK gitu ya untuk melihat sensitivity analisisnya. Udah teksnya sama, nah bagaimana cash flow-nya? Nah, jadi untuk melihat efeknya itu ya. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya. Jadi setelah itu apa? Barulah kita menghitung apa dikurangi pajak. Jadi kita menggunakan format yang ini ya, format yang Tiltman. Oke. Nah, jadi di sini tidak memasukkan unsur interest expense ya. Jadi langsung NOI dikurang dengan tax sama dengan apa? Sama dengan NOPAT, net operating profit after tax. Nah, baru ditambah dengan depreciation expense. Kalau depreciation expense biasanya masuknya di sini nih operating expense ya. Nah, untuk formatnya manajemen keuangan atau Tiltman atau analis keuangan itu kita keluarin dulu ya, ditambahin ulang ya. Karena di sini udah menjadi pengurang dari gross profit, maka agar dampaknya itu netral kita tambahin di bawah. Ditambah dengan depreciation expense. Nah, inilah adalah operating cash flow ya. Jadi sekali lagi operating cash flow kalau kita harus mengonversi dulu untuk melakukan cash flow ya. Kita mengonversi laporan keuangan based on PSAK menjadi apa? Menjadi laporan keuangan based on Tiltman gitu ya, Tiltman. Kalau ini CSO, kalau ini Tiltman gitu ya. Nah, ini CSO ya, kalau yang ini adalah Tiltman ya, Tiltman. Oke, nah seperti itu. Jadi ini laporan keuangan Tiltman ya, istilahnya seperti itu. Nah, gimana caranya? Menggunakan NOI yang sama. Jadi NOI dari CSO dicemplungin dulu ke sini, baru nanti tinggal dikurang dengan pajak. Pajaknya ya tinggal dikalikan, misalkan ini 20% gitu ya. 20% dikali dengan NOI gitu ya. Hasilnya NOPAT. Nah, NOPAT nanti ditambahkan dengan depreciation expense, hasilnya adalah OCF. Nah, OCF inilah yang akan masuk ke perhitungan net present value. Seperti itu ya. So, kesimpulannya adalah
Yang dimaksud dengan mengeluarkan interest expense adalah apa? Tidak memasukkan interest expense ke dalam perhitungan operating cash flow statement. Ya, seperti itu. Oke, nah kita simpulkan kalau gitu. Kita simpulkan. Nah, kalau gitu dari sini kesimpulannya adalah seperti ini. Pertama, untuk menghitung free cash flow, ya, kita harus mencari tahu dulu berapa incremental cash flow-nya, ya. Setelah itu kita harus, nah ini, ya, mau masukkan apa? 1, 2, 3, 4. 4 hal ini, ya. 4 hal ini berarti nanti dikurangi dengan sunk cost SC, tapi ini untuk yang berkaitan initial outlay, ya. Ditambah dengan apa? Opportunity cost OC, ya. Tapi ini kaitannya biasanya dengan free cash flow-nya, ya. Kalau untuk sunk cost ini berkaitan dengan si initial outlay, ya. Kemudian ditambah atau dikurang dengan apa? Dengan si opportunity cost, ya. Kalau positif efek maka ditambah, kalau negatif efek berarti dikurangi opportunity cost, ya. Baru nanti ditambah dengan apa? Salah, ini kok opportunity cost lagi. Synergistic effect, sorry, ini salah ini. Maksudnya adalah synergistic effect gitu ya. Synergistic effect ya, SA ya. Kalau synergistic efeknya bersifat positif, gitu ya, menambah revenue, nah maka ini akan menambah si free cash flow, ya. Kemudian kalau dia berkurang, maka dia akan mengurangi dari si free cash flow-nya, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah financing cost, ya. Financing cost ini kita berkaitan dengan free cash flow juga. So kesimpulannya adalah apa? Harus dihilangkan, ya, bukan ditambah, sorry, ini dikurangin, oke. Ini dikurangin. Nah, jadi ini adalah rumusnya, ya. Rumusnya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke, rumusnya adalah ya FCF, ya. Free cash flow, ya. Itu menyangkut ke yang pertama adalah sunk cost, ya. Maka ini menambah initial outlay. Initial outlay. Kemudian yang kedua, dia ada yang namanya opportunistic cost, ya. Maka dia akan menambah apa? Menambah si free cash flow-nya. Ya, seperti ini ya. Kemudian ada yang namanya synergistic cost. Sin cost. Maka ini pun akan menambah atau mengurangi ya. Kalau dia positif efek maka menambah, kalau dia negatif efek maka mengurangi free cash flow. Ya, yang terakhir adalah apa? Ada opportunity cost, ada synergistic cost, dan yang terakhir adalah financing cost atau interest expense. Nah, ini harus dikeluarkan dari si free cash flow. Nah, oke. Inilah kesimpulan dari ketiga hal tadi. Jadi, ketika nanti sudah dapat berapa free cash flow-nya, kita harus pilah-pilah. Mana yang sunk cost? Oh, ada sunk cost, berarti harus ini di-exclude ya. Kalau sunk cost itu di-exclude ya. Berarti ini sunk cost-nya harus dikurangin dari perhitungan initial outlay. Ya, IO, initial outlay. Nah, opportunity cost, kalau ada opportunity cost maka menambah free cash flow. Kalau ada synergistic cost positif maka akan menambah free cash flow. Kalau dia negatif maka akan mengurangi free cash flow. Yang terakhir adalah adanya financing cost, maka itu akan dikeluarkan dari si free cash flow-nya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.